Oke, kita mulai aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dari awal lagi. Terima kasih sudah hadir, Rizky dan Dimas. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa nyusul ya. Materi kali ini adalah tentang IP addressing. Saya sudah share juga sebelumnya. Oke, apa itu IP addressing? Adalah dalam dunia internet, dalam dunia komunikasi saat ini, kita menggunakan IP addressing atau pengalamatan IP untuk mempermudah pergerakan atau transfer data ya. Jadi data itu tidak diantar oleh kurir seperti halnya paket ya, tapi dia bekerja sendiri, bergerak sendiri, tapi prinsip kerjanya sama. Jadi dia paket itu hanya akan terkirim sesuai dengan alamat tujuan ya. Alamat tujuannya yang digunakan adalah alamat IP ya. Jadi pada materi ini kita akan membahas pertama adalah dasar pengalamatan, kemudian bekerja dengan alamat IP, kemudian juga merangkum, summarize, dan subnetting. Kemudian ada beberapa penjelasan mengenai kelas internet protokol, IP itu internet protokol, kemudian bekerja dengan alamat kelas. Ya. Ini referensi video, kalau mau dibuka, silakan masing-masing dibuka. Coba kalau kita coba ya. Nah, Nah, kalau alamat rumah, kurang lebih IP address seperti ini. Ada alamat rumah, ada alamat perangkat. Ya. Nah, nanti ada kelas-kelasnya. Nanti silahkan dibuka sendiri linknya kalau untuk sambil mempelajari paralel. Kemudian ada link yang kedua. Ini. Ya. Nanti tinggal kita ya. Oke. Nah, dasar pengalamatan ya. IP address itu ditulis dalam format desimal dengan titik. Ya, kalau di kita sekarang yang digunakan adalah versi 4. Ada 4 kolom ya. Setiap kolom ini dibatasi oleh titik dan terdiri dari bilangan 0 sampai 255 ya. Kenapa sampai 255? Karena
satu kolom ini terdiri dari 8 biner. Jadi asalnya 255 ini berasal dari 2 biner, itu kan 0 dan 1. 0 dan 1 berarti ada 2 kombinasi. 2 kombinasi dengan ada 8 digit, kita bisa kombinasikan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256. Jadi kalau kita mulai dari 0, dia akan habisnya di 255 ya. 256 itu berarti ada 0 dan sampai dengan 255. Oke, nah penulisan IP itu seperti ini yang kalian juga sering kenal. Ini IP versi 4 ya. Ingat, ini versi 4. Sebentar lagi kita akan melangkah ke IP versi 6. Kalau di beberapa komputer sudah ada IP versi 6. Oke, nah yang tadi seperti saya bilang, dasar pengalamatan, tiap kolom ini terdiri dari 8 angka biner, ya. Tiap kolom ada 8 angka biner, nah setiap 8 memiliki bilangan ini 0 sampai 255, yang dasarnya dari 2 pangkat 8 atau 256, ya. Kemudian dasar pengalamatan, setiap perangkat pada jaringan diberi alamat IP. Setiap alamat IP memiliki 2 bagian mendasar, ya. Jadi alamat IP yang tadi 4 kolom ini ada bagian mendasar. Yang pertama adalah bagian network yang menggambarkan kabel fisik perangkat yang dilampirkan, ya. Yang kedua adalah bagian host untuk identifikasi atau pengalamatan host. Nah, bagaimana bisa kita membedakan kedua bagian tersebut? Biasanya ada kalau di pemisahannya berdasarkan subnetting ya, atau kalau di komputer ada namanya subnet mask. Subnet mask kalau di komputer kan misalkan 255, 255, 255, 0 ya. Ada juga yang 255, 255, 0. Nah, kalau yang ini networknya adalah 3 kolom pertama, sementara hostnya adalah 1 kolom keempat. Ini berarti subnettingnya adalah mulai dari ini, ya, yang 3 kolom ke depan. Ini subnettingnya maksimum tadi 255, berarti subnetting mask atau submasknya 255, 255, 255, 0. Ya. Nah, kadang-kadang 255, 255, 255, 0 ini kita tulis dalam format yang sederhana, nanti ada di box berikutnya. Ini kalau kita jumlahkan ada 24. 8 kali 3, 24. Berarti subnet masknya adalah /24. Ya, untuk sederhananya. Supaya simpel. Oke, jadi kalau dari network yang ini dengan subnet masknya /24, ini subnet masknya, kita bisa memiliki IP address sebanyak 256 tadi maksimum ya, 2 pangkat 8, 256. Tapi secara aktualnya host yang bisa kita assign itu hanya 254, atau dari mulai 0, bukan dari 0, mulai dari 1 sampai 254. Karena 0 masuknya network, kemudian ya mulainya dari 1 sampai ke 254. Berarti ada 253. 254. Ya, 254. Itu yang bisa dipakai atau diassign ke host atau ke PC atau ke perangkat ya. Nah, basic addressing-nya network mask menunjukkan kepada kita di mana untuk membagi jaringan dan bagian host. Nah, seperti ini yang tadi saya bilang, ini ada 255.0 ya. Ini berarti /24, berarti subnetnya hanya di batas 3 kolom pertama.
Nah, dengan 3 kolom pertama ini menunjukkan bahwa ini networknya ya. Jadi misalkan seperti ini, 10.1.1.1. Networknya adalah 10.1.1.1. Sementara hostnya adalah 10.1.1.1. Ya, ini hostnya 1. Ini yang membedakannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membatasi ya. Jadi kalau kita jumlah host di kelas tidak nyampe 250 ya, pengalamannya jangan dikasih semua seperti ini /24. Biasanya kita batasi kalau hanya sesuai dengan kelipatannya ya, 2 pangkat 1 2 itu maksimum adalah 2 dipakai dengan untuk network IP sama broadcasting, berarti 2 pangkat 1 itu nggak bisa dipakai. Yang bisa mulai dipakai adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 4. Berarti 1 network IP, yang 1 broadcast IP, yang tengah-tengahnya 2 IP bisa dipakai. Berikutnya juga kalau kita naik 2 pangkat 3 itu 8, berarti 6. 2 pangkat maksimumnya 6 host. 2 pangkat 4 berarti 16. Maksimum hostnya adalah 14. 2 pangkat 5 itu 32. Maksimum hostnya adalah 30. Maksimum IP address yang bisa dibagi. Nah, kenapa itu nanti kita harus bagi-bagi lagi? Oke ya, tadi kalau tadi 2 pangkat 4 itu 16 ya. Maksimum hostnya 4. Berarti subnetnya adalah /24 tambah 4 28. 28 ini nanti bisa ketemu 255 224 di sini ya. Karena ini slashnya networknya mulai dari sini jadinya. Kalau tadi cuma dipakai 2 pangkat 4 ya, 16. Nah, nanti kita akan bahas itu juga. Sementara kita coba lihat lagi. Nah, network mask menunjukkan kepada jaringan kita untuk bagi jaringan sebagai jaringan di bagian host ya. Jadi kita pecah-pecah ya. Nanti dari 256 itu kalau kebanyakan sementara host kita cuma 8 itu kan nanggung nggak masuk 2 pangkat 3, tapi masuknya 2 pangkat 4. Kita kasihnya adalah 2 pangkat 4. Berarti ada maksimum 14 host atau 14 IP address di network tersebut. Nah, setiap tempat pada satu di network mask, digit biner memiliki bagian dari network dari alamat IP. Setiap tempat ada 0 di network mask, digit biner memiliki bagian host dari alamat IP. Oke. Terminologi alternatifnya adalah bagian network dari alamat disebut prefix. Ya, ini prefix awalannya. Bagian host dari alamat tersebut disebut host. Ini yang host ya. Network mask jaringan dinyatakan sebagai prefix rank. Ini yang tadi saya bilang, kalau dia 255 itu jumlahnya adalah kalau satu semua, ini dari digit biner ya. Kalau ini diisi satu semua, ini diisi satu semua, ini diisi satu semua, jumlahnya adalah 24. Berarti slashnya /24. Ini networknya, bukan networknya, IP address-nya adalah 10.1.1.1/255 atau 10.1.1.1/255.255.255.0. Ini cara penulisannya. Makanya ini disebut ada prefix length atau /24 ya. Nah, alamat jaringan adalah alamat IP dengan semua 0 di bit host. Ini masuknya ke network IP ya. Kalau bahasa Inggrisnya network IP, alamat jaringannya berarti alamat jaringan adalah 10.1.1/24, bahwa ini menunjukkan bahwa di network itu mulai penulisan IP-nya adalah mulai dari 10.1.1.1 sampai ke 254 ya hostnya.
alamat broadcast adalah alamat IP dengan semua bit di bit host. Jadi kalau misalkan nanti di sini satu semua, berarti ini 255 ya. Tapi ini jangan dipakai, makanya 255 dipakai untuk broadcast IP, broadcast address. Ini cara pembagiannya. Nah, bagaimana bekerja dengan alamat IP? Dua pertanyaan paling umum yang akan Anda hadapi ketika berhadapan dengan alamat IP adalah, pertama, apakah itu network, apakah itu jaringan, apakah itu host? Ya, host itu subscriber, PC, ya. Kalau kita nyebutnya di dunia pekerjaan, biasanya disebutnya endpoint. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Oke. Kita jika memiliki alamat IP address seperti ini ya, 192.168.100.80/26. Kita tuliskan dalam bentuk biner 192 ya. Jadi penulisannya ini kalau satu di bit pertama ini sama dengan 128. Satu di bit kedua ini itu sama dengan 128 dibagi 2, 64 ya. Berarti kalau 11000 ini adalah 128 ditambah 64. Makanya hasilnya 192 ya. Kemudian yang ini 128 ditambah 32, ini 32 ya, ditambah 8 ini ya. Berarti 128 ditambah 32 sama dengan 160 ditambah 8. Jadinya 168. Kalau ini 64 ditambah 32, 64 ditambah 32 ditambah 4. 64, 32, 96, tambah 4, 100. Ya. Ini 80. 64 ditambah 16. 64 tambah 16 sama dengan 80. Jadi ini yang kita lihat di Windows misalkan. Kalau kalian buka network, ini yang kita lihat alamat IP-nya adalah 192.168.180. Tapi kalau di dalam komputernya, ini yang akan terbaca oleh komputer. 11.00.101.01.00 dan sekian-sekian ya. Ini yang terbaca di komputer, karena komputer hanya mengenal 0 atau 1. Ya. Kita lanjut, prefix lainnya ada 26, berarti satunya ada 26 ya di sini. 8, 8, 8, di sini karena 26 berarti tambah 2. Kenapa tambah 2? Berarti di sininya adalah 128 ditambah 64. 128 tambah 64 adalah 192. Berarti subnet masknya ini adalah 255.255.255.192 ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, kita jumlahkan dengan n ya, sistem prinsipnya n. N itu kalau sama berarti 1 ya. Kalau 1 plus 1, 1n1 sama dengan 1, 0n1 sama dengan 0, 0n0 sama dengan 0. Kita bariskan, kita n di sini diperoleh 1, 1, 0, 0, 0, ini tetap ya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, sekian sekian. Nah yang di sini diperoleh 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Jadi network address di sini adalah 192.168.164. Jadi perumpamaannya adalah kalau kita punya katakanlah ini perumahan ya, perumahan ada klaster ya, klaster itu sekumpulan lah, kayak semacam RT lah mungkin ya, ada kayak semacam RT,
saya punya alamat rumah nomor 80. Nah, subnetnya adalah /26. Pak, kalau pengen tahu ini masuknya klaster berapa atau RT berapa, yaudah kita N pakai subnet tadi. Diperoleh, ini adalah network address. Nah, ini ibaratnya adalah kalau alamat rumah nomor 80 ada di RT 64 lah, atau ada di subnet masnya 64, ya, klasternya 64, ada maka ada nomor 80. Nah, di luar ini nanti ada lagi network address-nya, ya. Jadi ini network address adalah untuk identitas sebelum kita nyampe ke alamat paling akhir, alamat rumah, kita harus tahu dulu. Misalkan kalau kita alamat ngirim surat, ya tadi ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ya, ada ibu kota, kabupaten atau kotanya, ada provinsi, ya, ada negara kalau dari luar. Nah, ini yang jadi identitas awal. Ini RT ya, kalau misalkan, atau kelurahan lah minimal ya. Kelurahan ini adalah terdiri dari nomor ini, gitu ya. Ini hampir sama ya, tiga kolom pertama hampir sama. Ini sama nilainya. Yang membedakan adalah hostnya. Oke, kita lanjut. Ini kalau kita 0, kita peroleh 192.168.180 ya. Kalau tadi di N, kalau ini di 0, kita peroleh broadcast address-nya adalah 00016. Ya, ini broadcast address-nya. Nah, tadi seperti dijelaskan sebelumnya, untuk konversinya tadi seperti ini ya. Bit pertama itu 128, sebetulnya dari bawah 2 pangkat 01, 2 pangkat 12, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 38, 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 ada 128. Jadi kalau ini 1 berarti 128, kalau ini 0, 0, kalau ini 1 berarti 32, kalau ini 18 jadilah 168. Ini cara menjumlahkannya ya. Nah, kemudian kita summarize untuk subnet ya, subnet summarize-nya. Ini yang tadi, ini adalah network ID-nya, alamat networknya. Alamat jaringannya. Sementara ini adalah prefix lengnya. Ya. Subnet /2. Supaya kita menggabungkan ini di satu RT, misalkan seperti itu, kita menggunakan summarize ya. Ini adalah network address, ini adalah subnet. Nah, ini dengan pengalamatan seperti ini, nanti di perangkat router kita bisa merouting atau mengarahkan jalurnya kemana. Kalau alamat tujuannya ke 10.117 misalkan, Pak ada kiriman paket ke 10.1.1.7. Gimana caranya? Nanti dikirim ke routernya ini akan menerjemahkan, oh 10.1.1.7 ada di klaster atau perumahan ini alamatnya 10.1.1.10/26. Dia akan kirim ke sana. Nah, nanti sebetulnya kalau seperti ini dalam paket data, kalau bukan switch ya, kalau untuk hub, dia akan datanya dikirim ke semua alamat, ke semua komputer akan dikirim datanya.
dan hanya yang sesuai dengan alamat tujuan akan mengolah. Kalau yang beda IP, dia tidak akan mengolah data tersebut atau di drop kalau istilahnya ya. Ini kalau di hub, ini gambaran seperti hub. Oke. Nah, kita dapat mengatakan bahwa rangkuman informasi tentang host yang terhubung Brojux satu subgroup sebagai satu jaringan. Ini yang summarize. Jaringan ini summarize-nya adalah ini ya. Ini nanti bisa dipakai pada jaringan komputer kalau kalian nanti mengikuti mata kuliah lanjutan mengenai pengalamatan, pengaturan network, pengaturan jaringan. Dan Rizky, untuk informasi, sekarang semua peralatan menggunakan Ethernet base, IP base. Jadi ini salah satu bagian yang penting untuk diketahui oleh insinyur elektro ya, entah dari jurusan manapun. Dari instrumentasi, semua peralatan sekarang terhubung ke IP. Untuk jurusan Telkom sudah jelas ya, kalau untuk keahlian Telkom. Kemudian untuk elektronika juga sekarang alat-alatnya sudah IP. Untuk arus kuat juga untuk alat-alat kontrol SCADA-nya, PLC-nya itu sudah menggunakan Ethernet, biasanya menggunakan IP. Nah, kalau beda subnet, ini katakanlah beda IP-nya ya. Kita di sini naruh komputer 10.2.1.10 gitu ya. Komputer itu akan tidak dikenal karena alamatnya beda sendiri. Ibaratnya dia adalah penumpang gelap karena alamatnya beda ya. Itu yang akan terjadi adalah kalau misalkan ada alamat beda di sini, yang komputer-komputer ini tidak akan bisa saling bicara dengan komputer tersebut. Yang hanya akan bicara adalah atau hanya terkomunikasi dalam artian bahasanya saya sebut bicara karena nanti antar komputer akan komunikasi mengirim data. Nah, ini hanya dalam satu subnet yang sama yang bisa ngobrol. Kalau subnet yang beda dalam satu hub, satu jaringan baru seperti ini, ini hubungan dengan sama juga ya. Ini tadi 47 ya. Gabung lagi atau summarize lagi jadi satu network besar ya, /25. Ini digabung lagi jadi /24 nantinya. Jadi untuk IP 10.1.10 sampai dengan 10.1 kalau kita gabungkan summarize hilang presentasinya. Bentar. Oke, bentar. Nah, tadi
10.110, 10.1.164 kita summarize. Ya, 10.110 subnetnya yang tersisa adalah 1 ya. Berarti /25 atau 255, 255, 255, 128. Kemudian ini cara membuat subnetting, termasuk juga tadi adalah prefix length-nya, kemudian juga untuk merangkum, bikin summarize-nya, untuk subnetnya digabungkan. Nah, berikutnya adalah mengenai kelas alamat IP. Jadi alamat IP versi 4 dibagi menjadi 5 kelas ya. Yang pertama adalah kelas A, di mana kelas A0 ini adalah jika bit pertama dari alamat IP adalah 0. Ini berarti bahwa alamat tersebut adalah bagian dari kelas A. Ini berarti bahwa sebagian setiap alamat dari 0000 hingga 127. Kenapa 127? 127 adalah kalau misalkan kita buat, karena tadi 0 di sini ya, ini 0, ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, kita jumlahkan, dapatnya 127. Ya. Makanya kelas A, IP address-nya akan mulai dari 0, depannya jarang dipakai si 0, mungkin dari 1 dot sekian sampai dengan 127, 255, 255, 255. Ini IP address-nya. Ini masuk ke dalam kelas A. Oke. Nah, berikutnya adalah yang kelas B. Kelas B ini 2 digit pertama di binernya atau di kolomnya adalah 1, 0. Ya. Kalau 1, 0 berarti mulainya dari 128 ditambah ini kalau 10000 berarti 128 depannya. Ditambah 128 dibagi 2, 64. Berarti 128 ditambah 64, 19 ditambah 63, 191. Nah, ini alamat address-nya. Ketika alamat address mulai dari 128 sampai dengan 191, karena tadi digit binernya adalah 10, ya, ini masuknya adalah ke kelas B ya. Nah, berikutnya untuk kelas C ini mulainya dari 110, berarti mulai dari 128 ditambah 64, berarti mulainya dari 192 ya. Di bawah 192 berarti 192 ditambah, ini karena udah 0 berarti 128, 64, 32-nya kosong, 15 ya. 192 tambah 15 berarti 223. 16 ya, 16. 228 harusnya. Dari 192.000 hingga kenapa 233 ya? 12 8 17. 17 tambah 7, 15 tambah 16, 31. 192 tambah 31, 31-nya nggak masuk. Oke, 223, 255, 255, 255. Nah, alamat IP address yang ini akan masuk ke kelas C. Nah, biasanya ini kan akan menunjukkan berapa maksimum jumlah host. Ya. Ini biasanya dipakai untuk umum. Jadi untuk IP umum biasanya dipakai mulai dari 192. Ini IP umum.
192, 200 berapa gitu ya. Berikutnya adalah yang kelas D. Mulainya dari 1110 sekian 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 ya, karena ini 111 sehingga 128 tambah 64 tambah 32 berarti mulainya dari 224 ya. 224 000 sekian sekian sampai dengan 239 25 5 255 255. Nah, ini kelas D. Ini bisa juga digunakan di subnet yang kecil ya, alat-alat yang kecil. Yang berikutnya ada yang kelas E. Kelas E ini mendefinisikan alamat antara 240 sampai dalam kelas ini. Nah, ini juga jarang dipakai, hanya ketentuan khusus ya. Dan satu lagi untuk kelas A ini, contohnya dari 0, ini dipakai buat alamat IP sesuai negara ya. Misalkan negara Indonesia, kalau nggak salah pakainya dia 102 sekian-sekian, itu berarti IP address-nya ada di Indonesia. Singapura nanti ada IP address-nya sendiri. Jepang misalkan punya IP address sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kelas A ini untuk menggambarkan jaringan negaranya internasional ya. Oke, kita lanjut yang tadi kelas A-nya 1X, kelas B 110X, kelas 110, grafik lainnya atau ini 92 dengan 223. Kisaran itu. Kisaran orang beli loh, Pak. Oke, tidak dibenarkan untuk memiliki banyak network mask dalam satu jaringan. Yang utama. Nah, network mask itu biasanya kita batasi 24. Ya. Bentar, ini masih belum muncul. Oh, 80 lagi. Oke,
Oke, kita ulang lagi. 10.1.10/25 berarti ini menunjukkan tadi subnetting atau IP summarize-nya ya. Jadi dia mulai dari karena ini 0 mulainya dari 1 sampai ke 127 ya. Kalau ujungnya 128 dipakai buat broadcast biasanya. Jadi 10.1.1.1 alamat IP-nya sampai dengan 10.1.1.127. Nah, ini berada dalam jaringan utama kelas 10 ya, kelas A. Panjang traffic alami untuk jaringan kelas A adalah /8. Kurangi traffic alami dari traffic lane sebenarnya. Kalau kita kurangi ya, bagilah dengan 8 memegang sisanya. Jadi tadi trafficnya adalah 25 atau traffic lainnya 25 dikurangi 8 sama dengan 17. 17 dibagi 8 berarti sama dengan 2. Berarti masih ada 1 sisanya ya. Kemudian temukan sisanya di grafik kekuatan 2, 10.1.1.0/25. Ini kita masukkan 17/8 sama dengan 2, pendekatannya ke 16, 2, sekian ya. Atau 256 kali 2 kali 128 sama dengan 65.536. Berarti dari jaringan ini, jaringan 10 titik, kita bisa maksimum memiliki jaringan sebanyak 65536 dikurangi 2 atau 65534 network ya. 2 ini tadi buat network ID sama broadcast ya, kurangi 2-nya. Ini subnet 0. Jaringan dengan semua antara host dan jaringan utama ke 0. Ini 10 tadi, networknya adalah 0001010 ya, 8,2. Ini 0, ini 0, ini 0, 124. Berarti 10.0/16 ini masuk ke jaringan yang disetujui ya. Kalau yang /16 ininya 1 tidak masuk. Ini 31 masuk, yang ini tidak. Berarti ini harus kosong ya. Ini masuk. Broadcast subnet. Jaringan semua dengan semua bit antara host dan jaringan natural utama diatur ke 1. Ini hanya dalam skema kelas alamat IP. Jaringan utama seperti ini, kalau kita masukkan 10.255.00 ini masuk ke dalam jaringan tersebut. 10.255.00/24 ini nggak masuk. Ini masuk, ini nggak masuk, ini masuk ya. Nah, Anda memiliki 5 subnet dengan sejumlah host berikut. Kalau kita punya subnet 58, 14, 29, 49, 3. Anda diberi ruang alamat 10.1.0.0/22. Itu berarti banyak ya. 255, 255, 252. Tentukan subnet apa yang dapat Anda gunakan atas sesuai dengan sini. Mulai dengan grafik, temukan kumpulan host terbesar, temukan angka terkecil grafik, sesuai dengan jumlah host terbesar 2, gunakan grafik panjang untuk subnet. Subnet adalah grafik apapun dengan panjang grafik lebih panjang daripada grafik alami jaringan. Supernet adalah grafik apapun dengan panjang grafik yang lebih pendek daripada panjang grafik alami dari jaringan utama. Karena ini cukup besar, /15.
alamat IP-nya di 172 ya. 172 berarti udah beda kelas. Ini sudah masuk ke Supernet. Ya. Private dan spesial alamat IP. Ini kalau untuk network IP-nya adalah 10.0.0.08, ini mulai dari 10.00 hingga 10 sekian 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 ya. Yang penting depannya tetap 0. 172/19. 19 itu berarti 8 tambah 8 tambah 1 ya. Berarti mulainya dari 172/16.00 hingga 172/31.00. Ini /16 berarti 8800 ya. Berarti mulainya dari yang tetap nggak berubah adalah ini 192.168. Nah tadi kelas jaringan untuk kelas D 11110X. Ini untuk jangkauan alamannya ini. Untuk kelas E biasanya eksperimental mulai dari 2400 hingga sekian-sekian. Makanya ini seperti saya bilang tadi pengalokasiannya. Kalau untuk kelas D biasanya untuk multicast, untuk kelas E biasanya untuk eksperimental. Multicast itu seperti IPTV ya, broadcast semuanya kemana-mana. Biasanya pakai IP yang ini. Saya kira itu materinya, prakteknya sebetulnya ini basicnya, dasar perhitungannya. Jadi nanti supaya kalian mengerti kenapa ada IP 192.168 berapa misalkan, atau ketika kalian kalau sekarang sebetulnya sudah di HCP ya, ketika kalian connect komputer, laptop atau HP ya, terkoneksi ke jaringan, itu sudah mendapat IP address ya. Nah itu kita menyusun subnetting atau pengaturan IP-nya ada di sisi server atau di sisi router di HCP servernya. Kita mengatur alokasinya seperti apa. Nah itu kalau di saat ini dengan DHCP. Tapi kalau zaman dulu kita harus hitung manual atau beberapa alat kayak misalkan nanti di Rizky di mana tidak ada DHCP servernya, kita harus hitung manual. Saya mau bikin PLC peralatan terdiri dari beberapa peralatan supaya saling ngobrol harus satu subnet. Jadi nanti di manual satu-satu settingannya. Misalkan probe 1, CPU 1, IP-nya berapa, probe-nya berapa, probe 1, 2, 3, 4 berapa, sensor 1, 2, 3, 4 itu berapa, itu harus diatur secara manual. Biasanya kalau untuk perangkat seperti itu masih statik, nggak ada DHCP ya. Itu tapi kembali lagi, kalau secara umum sekarang sudah banyak ya, secara di webnya sudah ada alat penghitung IP, termasuk subnetnya, IP hostnya berapa. Saya kasih contoh misalkan yang ini. Bentar. Ini salah satu contoh ring yang sering digunakan. Ya. Nah, ini contohnya. Kita zoom coba ya. Kita punya alamat 192.168, ini kita coba ganti ke 30. Subnet masknya berapa? Misalkan subnet masknya adalah 28. Ya. Kita calculate. Oke, 31/28. Kita akan peroleh ini adalah network address-nya.
IP address-nya ini yang kita masukin ya. 192.168.231. Kalau /28 ini netmasknya atau subnetnya. 255.255.255.240 sama dengan 28. Wildcard-nya 00015 ya. Nah, kalau secara network ID-nya si network kita ini yang tadi punya IP 30.1, kita akan subnetnya atau summarize-nya adalah ini. 192.168.30.0/28 atau 192.168.30./255.255.255.240. Ini subnetnya. Nah, kemudian untuk broadcast-nya, karena kita /28 berarti ada 16 ya. 16 IP alokasi sebetulnya. Tapi yang satu dipakai buat host broadcast ya. Jadi ini 192.168.30.15 sama ini adalah network ID-nya. Maka host yang bisa dipakai atau IP address yang bisa kita pasang ke perangkat adalah mulai dari 1 sampai dengan 14 atau jumlahnya ada 14. Totalnya 16, yang bisa dipakai 14 karena satu dipakai buat network ID, satu dipakai buat broadcast ya. Ini ada softwarenya online atau kalau kalian download di HP juga bisa. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi untuk penghitungan IP address, jadi lebih mempermudah. Tapi saya harap kalian memahami kenapa ada konsep IP address seperti ini. Oke, saya kira materi saya itu aja. Silakan Dimas atau Rizky kalau ada menanyakan sesuatu. Alhamdulillah cukup. Cukup ya? Ya. Cukup pusing? Cukup jelas. Alhamdulillah. Oke, intinya nanti pelajari lagi ya, ini IP address saya kira penting lah buat kalian konsepnya, mengerti kenapa ada pembagian IP address lah ya. Jadi kayak semacam kita bikin kotak-kotak, ngaturnya gimana, seberapa besar gitu ya, ngatur ibaratnya kalau dalam satu sekolahan itu kan kita ada mengatur nomor induk siswa ya atau nomor induk mahasiswa. Nah, kita kapling-kapling kayak misalkan kalian elektro C sekian lah ya, C sekian berapa. Kalau saya zaman kuliah dulu NIM saya misalkan 132. Kalau 132 itu menunjukkan bahwa jurusannya teknik elektro. 132 94 94 itu menunjukkan tahun masuknya 132 94. Nah, kosong sekian-sekian adalah untuk jumlah nomor, sebetulnya nomor NIM yang saya pakai. Misalkan saya 091 gitu ya belakangnya. Jadi 13294.091. Nah, 13294 ini adalah networknya ya. Karena saya ada di kelas teknik elektro angkatan 94 gitu. Nah, kurang lebih pengaturannya hampir sama seperti itu. Kenapa harus ada pengaturan IP? Dan yang jelas IP versi 4 saat ini karena semakin banyak perangkat, jutaan, miliaran perangkat yang terhubung dengan IP address, makanya akan segera diganti dengan IP versi 6. IP versi 6 itu lebih beda lagi, nanti di jaringan komputer kalian akan pelajari. Ya, saya kira itu. Siap. Oke, saya tutup dulu. Ini sebentar, saya balikin lagi.